Preview. 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta, penuh semangat dan inspirasi setiap hari Sobat Ista. Selamat datang di Kampus Update. Dan seperti biasanya Kampus Update dari Ista Kalisa dan IST Akprin itu akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang beda nih dari biasanya. Biasanya dari Sivitas Akademika IST Akprin gitu ya. Dan sekarang kita datangkan dari dunia kesehatan yang masih termasuk juga sih di Sivitas Akademika IST Akprin Yogyakarta. Langsung aja kita sambut Dr. Cynthia Maharani. Halo. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, sehat ya? Sehat. Lagi sibuk apa nih dok belakangan ini? Lagi sibuk, suatu masalah pribadi nih. Waduh. Ada suatu hal yang saya urus. Oke, dan itu nggak berhubungan dengan dunia Gak berhubungan kesehatan dengan di dunia IST Akprin ya? kesehatan di IST Akprin kok. Oke, nah Sobat Ista, ini Dr. Cynthia Maharani atau akrab dipanggil dengan Dr. Rani ya? Iya benar. Dr. Rani ini adalah dokter di klinik IST Akprin Yogyakarta. Dan ini kalau buat maba-maba nih dok, boleh dong dikasih tahu di mana sih letaknya klinik IST Akprin itu? IST Akprin tuh letaknya kalau di Akprinnya itu di bagian timur. Oke, di bagian timur ya, nanti lewat lorong terus ada tulisan klinik Akprin. Nah, nanti cari tempat yang paling banyak poster tempelannya di depannya gitu. Jadi klinik Akprin ini buka hari Senin sama Kamis jam 9.30 sampai 12.30. Jadi untuk Sivitas Akademika Akprin yang misalnya ada keluhan atau pengen cek apa gitu, boleh banget untuk datang ke sana. Oke, nah kalau Dokter Rani sendiri dok bertugas gitu ya di klinik IST Akprin itu dari kapan sih? Saya baru sebulan 2 bulan kayaknya di sini. Baru nih ya. Nah dok, kalau tadi dokter kasih tahu gitu ya jam prakteknya gitu. Tapi kalau misalnya dokter lagi nggak praktek nih di sini, itu bisa nggak sih dok kayak tanya-tanya via WhatsApp dulu, nanti ketika ke klinik baru diperiksakan lebih lanjut gitu? Bisa. Ini maksudnya untuk klinik kampus Akprin berarti ya? Bisa banget. Jadi klinik Akprin tuh melayani telemedicine juga. Dan bahkan kita tuh ada psikolognya loh. Ya kalau telemedicine buat dokter kan biasa ya. Benar. Telemedicine buat psikolog itu ada sih yang sudah. Cuma ketika dia di kampus menurut saya diperlukan nih. Mungkin ada mahasiswa atau bahkan dosen yang pengen curhat karena mungkin mahasiswanya sangat berkesan gitu. Atau mahasiswanya merasa temannya atau dosennya sangat berkesan gitu, pengen curhat, boleh banget. Jadi boleh lewat tele dulu, WhatsApp dulu, telepon dulu, atau boleh banget langsung datang atau janjian. Oke, ini kayaknya mahasiswa semester akhir ya kayaknya harus rajin datang ke klinik IST Akprin ya. Bisa. Untuk cek mungkin ya, jangan untuk periksa terus, nanti bahaya nih. Bener juga. Oke, nah Sobat Ista, ini tuh lagi ada isu yang ramai banget ya dok. Hangat sekali nih. Salah satunya itu adalah isu tentang kualitas udara, khususnya kalau di Indonesia tuh di Jakarta gitu. Benar, ya. dan Jawa Barat. Jakarta dan Jawa Barat itu sebelahan soalnya. Iya benar. Ini juga tapi Halwa tuh ngalamin sendiri gitu ya, karena pernah ada flight di bulan kemarin. Bulan ini, masih di bulan ini. Dan itu kan lagi viral banget tuh di Instagram, di TikTok, katanya udara di Jakarta tuh benar-benar kayak kabut banget atasnya saking berpolusinya gitu ya. Yang rekaman dari atas pesawat itu ya. Dan ternyata aku juga ada dok rekamannya kayak gitu. Rekam juga baik. Iya. Gimana, abu-abu juga? Benar, abu-abu. Aku kira itu emang awan-awan, ternyata polusi. Benar. Oke, dan kalau kita kan biasanya di Jogja ya. Iya. Nah kalau di Jogja ini tuh menurut aku juga kualitas udaranya lagi cukup mengkhawatirkan juga sih. Apalagi TPS pada ditutup kan dok. Nah itu jadi tuh banyak yang bakar sampah. Kayaknya pemandangannya jadi sering gitu lihat orang bakar sampah. Padahal dulu kayak udah nggak pernah lagi ya Mbak Halwa lihat ya. Mungkin karena kemarin kan sempet overload juga tuh beberapa TPS gitu ya, TPA. Dan jadinya karena banyak yang ditutup dan sampah makin menumpuk, jadi itu banyak juga yang bakar sampah lagi. Benar, jadi bakar sampah tuh mencuat lagi ya. Iya. Nah dok, sebenarnya aku tuh penasaran ya, gimana sih sebuah udara tuh bisa dikatakan dia tuh berpolusi, dan baik atau tidak baiknya dia tuh dihirup oleh manusia gitu. Jadi kita ngomong dulu nih, per definisi polusi itu sebenarnya adalah masuknya atau bercampurnya zat pencemar, atau kita biasa ngomong polutan kali ya, ke dalam
kalau ngomongin polusi udara berarti ke dalam udara ya. Dan udara kita tuh sebenarnya sudah terpolusi. Ini tuh sebenarnya isu yang udah sejak lama banget. Ini aku ngomong dulu ya. Jadi polusi itu dihubungkan dengan 6,7 juta kematian setiap tahunnya. 6,7 juta orang loh kematian tiap tahunnya. Dan kabar mencengangkannya nih untuk negara-negara kayak kita, 89% dari kematian tersebut itu terjadi di negara berkembang. Waduh. Yang paling banyak kalau di dunia adalah di Asia Tenggara, ya kan kita termasuk, dan di daerah Pasifik gitu. Jadi isu yang sebenarnya sudah adanya sejak lama, tapi hangat banget belakangan ini. Mungkin ini juga jadi pengingat kesadaran kembali untuk kita. Tadi pertanyaannya, kapan sih si udara itu bisa dikatakan layak untuk hirup dan tidak layak untuk hirup gitu mungkin ya. Nah itu tuh kita bisa lihat dari namanya Air Quality Index atau AQI. Nah Air Quality Index itu bisa kita cek secara langsung dari gadget kita masing-masing nih. Jadi buka website namanya iqair.com, iqair.com. Campuran ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, maaf ya. Bahasa Indonesia berarti iqair.com. Nah itu tuh dari situ kita bisa lihat nih, mungkin Mbak Halwa di sini bisa langsung lihat nih. Jadi ini yang lagi aku buka adalah air quality di Jakarta. Jadi yang bisa dilihat ini adalah ada warnanya dan bisa dilihat AQR-nya tuh berapa, air quality index-nya tuh berapa. Nah air quality index itu namanya juga indeks, jadi dia tuh adalah gabungan gitu dari beberapa polutan, jadi indeksnya beberapa polutan yang digabungin dan menunjukkan apakah udara kita tuh layak hirup atau tidak. Nah pasti pengen tahu nih, aku ngomongnya panjang ya. Iya nggak apa-apa, itu emang yang dibutuhkan sama Sobat Ista. Kalau sekarang nih, per sekarang aku cek itu tuh air quality index di Jakarta tuh di 160. 160 tuh gimana sih bacanya? Jadi kalau menurut WHO di 0 sampai 50 air quality index tuh baik. Di atas 50 sampai 100 sedang, berarti udah mulai turun ya. Di atas 100 sampai 150 itu berbahaya bagi kelompok tertentu, dan di atas 150 itu berbahaya untuk semua orang. Berarti artinya apa? 160 itu apa sih? Bahaya untuk semua orang, ya kan? Berarti bukan cuma kelompok tertentu aja, tapi untuk semua orang gitu. Jadi lihat air quality index dari tadi, boleh buka websitenya untuk ngelihat. Jogja, pengen tahu nggak sih Jogja? Pengen tahu dok. Boleh nih. Berapa kita dok? Lihat. Aku juga penasaran nih karena emang akhir-akhir ini juga jalanan tuh padat banget ya kan? Benar. Nah, di Jogja masih lebih bagus ya daripada di Jakarta dan Jawa Barat. Cuma 76 tuh gimana ya? Dibilang bagus banget juga enggak. Walaupun belum sih, kalau dibilang berbahaya gitu mungkin belum ya menurut levelnya WHO gitu. Iya, di tulisannya juga tadi tuh sedang Sobat Ista. Nanti bisa lihat gitu ya di layar yang tadi juga teman-teman udah lihat juga nih. Jadi nanti di YouTube-nya IST Akpren itu Sobat Ista bisa lihat tadi untuk websitenya yang tadi udah disebutin sama Dokter Rani. Jadi bisa langsung cek-cek gitu ya. Kira-kira di tempatnya Sobat Ista sekarang udaranya mengkhawatirkan atau enggak gitu. Benar sekali. FYI yang bagus itu Malang kalau di Jawa. Ya emang Malang tuh dingin juga ya. Meskipun kata orang Malangnya sendiri itu dok, katanya Malang tuh sekarang udah panas. Meskipun ketika kita orang luar Malang yang kesana dingin banget gitu. Benar. Itu subjektif ya, panas atau dingin itu subjektif memang. Mungkin karena yang dari dulunya tinggal di situ dulu belum terlalu padat, sampai sekarang udah sangat padat. Berpengaruh ya. Benar. Dulu kayak dinginnya di sini levelnya. Sekarang dulu segini turun gitu. Tapi kita yang dari bawah ke atas kan rasanya dingin banget. Lebih dingin nih daripada tempat kita. Tapi Jogja dingin kok sebenarnya Mbak ya. Cuma kualitas udaranya ternyata tidak sebagus yang diperkirakan. Itu kan ya. Sekarang aku ngerasanya dinginnya tuh kalau malam doang dok. Bener tuh. Air quality index itu loh naik turun loh. Oh bisa kalau naik turun sekali. Jadi boleh banget untuk ngecek sering-sering ke websitenya boleh. Jadi kalau di Jakarta dan di Jawa Barat kan dia yang kelihatan banget ya. Betul. Itu tuh biasanya paling naik itu waktu pagi-pagi, jadi subuh ke pagi, mungkin orang baru berangkat kantor, dan surprisingly malam sampai tengah malam. Loh, kok tiba-tiba Jakarta ada semacet itu ya? Iya, Jadi orang pada commute-nya justru pagi sama malam-malam tengah malam.
Justru aku kira tuh karena aktivitas pabrik juga kan di Jawa Barat itu kan banyak banget pabrik. Benar, Jadi aku kira tuh. malah di siang hari gitu dia produktif si polusinya. Nah, mungkin karena transportasi juga mempengaruhi nih. Nah, mobil tuh juga hangat nih, mobil elektrik. Nah. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi ya Dok ya, ngobrolin tentang Siap. isu-isu yang lagi hangat, apalagi seputar polusi udara yang ada di Indonesia gitu. Khususnya kita bakalan bahas yang Jakarta, Jawa Barat, Jogja gitu Sobat Ista. Jangan kemana-mana, di sini aja di kampus dengan sama Halwa dan juga Dr. Ani. Preview. Sobat Ista, kamu masih dengerin Kampus Update barengan sama Halwa dan juga Dokter Ani. Oke, Dok, tadi di segmen pertama itu kita sempat ngobrolin soal mobil listrik, terus kepadatan orang-orang gitu ya sekarang. Entah itu yang berangkat kerja, entah itu yang jalan-jalan doang. Tapi emang nggak bisa kita pungkiri, emang di jalan tuh sekarang macet banget ya. Oh iya, Jogja pun sekarang udah macet ya. Macet banget, apalagi kalau malam minggu. Nggak malam minggu aja tuh macet, apalagi malam minggu. Bener, malam Sabtu juga macet sih. Pokoknya kalau besoknya weekend udah deh, dari luar kota juga bermasuk soalnya. Bener, mending stay at home aja demi tidak macet ini. Ini jadi kayak ini ya, back to awal-awal pandemi ya. Iya benar. Oke Dok, ini ngomongin soal kendaraan gitu ya, yang lalu lintas malang melintang di jalanan gitu. Kan sekarang tuh lagi hype juga tuh Dok soal mobil listrik, katanya tuh ini lebih ramah lingkungan. Tapi kalau dari kacamata kesehatan tuh Dok, sebenarnya emang mobil listrik ini apakah nggak berpolusi sama sekali Dok? Nah sebenarnya gini, mobil listrik itu kan ketika dia berjalan dia kan kombustinya nggak banyak nih. Jadi kita ngomong dulu, polusi itu di udara salah satunya tuh karena gas-gas berbahaya ya kan. Misalnya sulfur dioxide ya kan, nitric oxide, CO, karbon monoksida pasti udah kenal ya kan. Itu adalah hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Nah berarti hasil dari pembakaran. Nah kalau mobil listrik ketika dia berjalan tentu pembakarannya ya nggak semobil fosil, nggak semobil bahan bakar fosil. Tapi yang bikin galau nih, yang bikin maju mundur nih sebenarnya kontranya dari orang-orang adalah bilang gini, untuk produksi baterai mobil listrik itu kan perlu tambang ya kan. Betul. Baterai itu kan litium, nikel gitu-gitu kan ya. Itu kan perlu tambang. Tambang itu menghabiskan banyak sumber daya ya kan. Mereka kan menghabiskan banyak sumber daya. 1, 2, baterai itu kan ada masa pakainya. Nanti kalau misalnya udah selesai dipakai, terus limbahnya gimana dong? Kalau pengolahan limbahnya nggak oke, nah itu jadi sampah juga nih. Terus lagi, listrik itu kan dihasilkan. Nah terus penghasilan listriknya itu gimana prosesnya? Jadi sebenarnya menurut studi yang aku baca nih, ya menurut jurnal-jurnal gitu, mobil listrik itu tetap lebih ramah lingkungan dan tetap lebih disarankan daripada mobil yang bahan bakar fosil. Terbukti karena negara-negara maju pun banyak yang beralih ke mobil listrik. Jadi sebenarnya benar, tetap lebih hijau. Cuma itu juga kita bisa lihat dari gimana pengolahan limbah, mungkin merek mobil tersebut atau pengolahan limbah daerah tersebut, negara tersebut, dengan tadi cara mendapatkan baterainya, pengolahan limbah baterainya, dan yang paling penting pembangkitan tenaga listriknya itu loh. Kalau misalnya pakainya, mohon maaf nih, batu bara atau bahan bakar fosil lainnya, ya jadinya tetap ada polusinya gitu. Cuma kalau pakainya nuklir katanya nih, sebenarnya ini bukan bidang saya juga ya. Maksudnya ya kalau salah mau dikoreksi gitu. Pembacaan saya tuh kalau misalnya nuklir tuh ternyata lebih ramah lingkungan. Mungkin kalau misalnya di negara-negara lain bisa juga pakai yang tenaga angin atau tenaga air, nanti di store di baterainya, entah gimana gitu ya. Mungkin tadi ada profesi lain gitu yang menangani ini. Cuma maksudnya ketika dia dengan tenaga surya ataupun apapun itu ya, air, angin, nuklir gitu, dia lebih hijau. Jadi secara umum apakah lebih hijau? Tetap iya sih lebih hijau. Tinggal kita ada catatan-catatan kecilnya. Iya, kalau misalnya dari tambang-tambang itu, aku juga beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada flight ke Bangka kan Dok, dan di sana tuh ternyata ada tambang yang bekas-bekas tambang, daerah-daerah bekas tambang yang dibiarkan begitu aja. Sebenarnya tuh jadi tempat wisata, cuman jadinya kalau kita lihat dari geografisnya atas, itu, gitu? Jadi dia kayak lubang-lubang gitu, karena setelah sumber daya alamnya itu diambil, dikeruk gitu ya, udah nggak berfungsi lagi, akhirnya ya udah ditinggalin gitu aja. Itunya sih sebenarnya. Satu dampak negatifnya ya, walaupun positifnya habis itu ada energi tersalurkan ke tempat lain gitu. Cuma
ternyata ada limbahnya loh, ternyata ada sisanya loh gitu. Iya. Nah juga nih Dok, tadi kan kita udah ngobrolin soal mobil listrik nih. Iya. Yang berhubungan sama kendaraan gitu ya, yang menghasilkan polusi. Nah tapi nih Dok, kalau di polusinya sendiri sebenarnya tuh dampak dari kita menghirup udara yang berpolusi itu tuh yang terjadi ke tubuh kita tuh gimana sih Dok? Apalagi kalau di Jakarta sama Jawa Barat itu kan indeksnya tadi lumayan tinggi dan berbahaya ya malah tulisannya ya. Boleh nggak aku ngomongin mobil sedikit lagi? Boleh. Jadi kita kan kalau misalnya suruh pindah ke mobil listrik semua gitu kan ya, itu kan lumayan ya. Walaupun sekarang katanya PPN mobil listrik udah disubsidi gimana gitu. Cuma kan nggak mungkin nih misalnya aku tahu beli motor listrik itu besok gitu kan. Duitnya kan dananya dari mana juga gitu kan ya. Belum mungkin port chargingnya dan lain-lain kan perlu sarana prasarananya perlu lebih disupport lagi. Nah kita itu yang sekarang pakai bahan bakar fosil bisa mengurangi polusi dengan tadi aku udah singgung ya pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran itu tergantung dari bahan bakarnya. Kalau misalnya kita pakai bahan bakar yang oktannya lebih tinggi ya, jadi yang para pemakai Pertamax turbo atau yang setara gitu kan ya, itu tuh berkontribusi lebih baik ke lingkungan daripada yang pakai yang oktannya lebih rendah. Oke, berarti pakai bahan bakar yang oktannya itu lebih tinggi. Bener. Terus boleh banget juga pakai transportasi umum atau mau sepedaan. Jangan lupa sebelum sepedaan ataupun keluar rumah lihat dulu air quality index-nya. Jangan kita menyelamatkan orang lain terus kita sendiri nanti kena dampaknya. Nah, ngomong soal dampak nih, nyambung ternyata. Secara umum si hal-hal tadi tuh bikin apa sih gitu ya. Jadi kalau di tubuh kita dia tuh bikin peradangan terus menerus gitu kan ya. Terus dia bikin stres oksidatif, sistem imun kita turun gitu. Terus lama-lama bikin mutasi sel. Itu apa sih? Kayaknya agak-agak abstrak ya gitu. Kalau kita yang barusan banget kena polusi, mungkin bisa untuk merasakannya gimana ya, rasa jangka pendeknya itu mungkin batuk-batuk, sesak napas, matanya berair, kulitnya gatel-gatel ya kan. Orang kan sensitifnya macam-macam ya kan. Itu dampak jangka pendeknya banget. Cuma kalau kita ngomongin penyakit, terus penyakit apa yang bisa timbul? Namanya polusi udara berarti kita ngomongin dulu sistem pernafasan gitu kan ya. Kalau misalnya sistem pernafasan yang jangka pendek itu orangnya bisa jadi misalnya dia punya asma bisa sering kambuh. Dia bisa radang paru-paru nih bisa bikin pneumonia. Atau dia bisa batuk pilek, ISPA ya. ISPA batuk pilek ya kan. Tapi jangan lupa itu efek tidak berhenti dalam jangka pendek saja. Jadi dia bisa dalam jangka lebih panjang, bisa bikin namanya PPOK ya. Apaan tuh Dok PPOK? PPOK itu penyakit yang biasanya itu sebenarnya orang rokok sih yang sering kena gitu kan ya. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Obstruktif itu berarti terhambat. Apa yang terhambat? Tarikan nafas kita dan buangan nafas kita. Jadi orang PPOK itu narik nafas dan buang nafas tidak selega, tidak secepat kita biasanya. Iya. Terus tadi bikin apa? Mutasi sel. Mutasi sel itu berarti hubungannya sama kanker gitu. Terus ada fakta lagi nih. Jadi selain kita lihat dari air quality index ya kan, tadi kalau yang belum dengar podcastnya yang sebelumnya berarti boleh nih merujuk ke podcast sebelumnya gitu kan ya. Air quality index itu apa sih gitu. Nah selain air quality index kita bisa juga ngelihat dari namanya PM 2,5, particulate matter 2,5. Apaan tuh? Jadi itu adalah salah satu polutan yang sekarang juga hangat banget dibicarakan karena ukurannya yang 2,5 mikron atau kurang. Artinya apa? Kecil sekali. Sekecil apa sih? Kita punya rambut ya kan? 1/40-nya helai rambut, ya itu kelihatan aja enggak. Aku juga nggak bisa ngelihat sih kalau dengan mata telanjang mikroskop gitu ya. Juga kayaknya itu harus pakai kaca yang lebih dekat lagi ya. Nah permasalahannya adalah semakin kecil. Jadi kan sebenarnya sistem pernafasan kita tuh punya saringan. Ya kan, biar si debu itu nggak masuk. Tapi semakin kecil, bayangkan itu saringannya aja gegedean gitu. Jadi si PM 2,5 itu tetap akan masuk ke saluran nafas kita. Permasalahannya ketika dia udah masuk ke paru-paru, dia akan dibawa aliran darah ke mana-mana. Ya namanya juga aliran darah ya kan Mbak, jadi kan kemana-mana tuh. Permasalahan ketika kemana-mana, si polusi itu bisa jadi ke otak, bisa bikin meningkatkan resiko stroke. Ke jantung menurut WHO bikin resiko serangan jantungnya lebih naik. Imun dia menurunkan sistem imun, ya kan. Mata bisa bikin perih berair dan interesting fact-nya nih, kalau misalnya dia karena rumah tangga, jadi karena polutan rumah tangga bisa bikin katarak ternyata. Polutan rumah tangga itu apa sih? Pasti kamu kan ya. Polutan rumah tangga tuh kompor itu kan pembakaran juga, ya kan? Nah, kompor di rumah tangga yang pembakarannya nggak sempurna itu
polutan juga tuh, bisa bikin katarak juga ke mata gitu-gitu. Jadi dampaknya tuh bener-bener kemana-mana, bukan cuma di sistem pernafasan aja. Oke. Nah dok, ini juga aku mau nanya ya. Dari tadi kan kita bahas tentang akibat-akibat dari polusinya itu ya. Tapi sebenarnya dok, polusi ini datangnya tuh dari mana sih? Waduh. Penasaran ya aku nih. Polusi itu datangnya dari sumber yang pertama tentunya pembakaran. Pembakaran berarti dari mana aja? Dari satu industri ya kan, yang hangat banget, industri batu bara. Aku nggak berani ngomong banyak tentang ini, tapi pokoknya karena industri gitu, karena ada banyak pembakaran di sana. Berarti policy untuk industri itu harus digalakan juga tuh. Betul. Bisa jadi pabrik-pabrik ya kan? Salah satu solusi, tapi itu dari pemerintah. Kedua, pembakaran transportasi ya. Kedua nih. Iya, soalnya menurut datanya nih, ketika COVID gitu kan ya, atau ketika hari yang libur, semua orang diliburkan WFH gitu, si polusi tuh memang lebih turun. Iya, turun banget. Nah jadi bisa dilihat dari sana, transportasi itu merupakan salah satu faktor utama yang paling berpengaruh. Iya, cukup berpengaruh besar juga dengan si polusi ini. Terus selanjutnya, sekarang kita tuh lagi jarang banget hujan. Ya, yang hangat juga dibicarakan tuh karena ada sih angin El Nino itu. Angin El Nino itu yang kering. Yang bikin dingin ini ya, di malam-malam ini. Bikin kering sih sebenarnya, yang berhubungan sama polusinya tuh bikin kering. Dan makanya si particulate matter itu suka terbang nih kemana-mana, bisa terhirup oleh kita. Nah selain itu ruang terbuka hijau lama-lama tambah sedikit. Nah jadi itu juga rumah-rumah baru yang dibangun. Berpengaruh nih, semua faktor tadi tuh berpengaruh ke polusi udara. Oke. Ini kalau tadi kan kalau tadi kan langkah pencegahannya itu dok bisa dari yang dari transportasi itu kita bisa beralih ke ini transportasi online, transportasi umum gitu ya, yang kira-kiranya tuh kita nggak usah pakai kendaraan sendiri gitu ya dok ya. Sama kalau misalnya kita bawa kendaraan sendiri, pakailah oktan yang lebih tinggi gitu ya, untuk mengurangi polusi, untuk mencegah polusi tambah banyak gitu ya. Tapi ini dok yang menarik tadi juga ada polusi yang dari rumah tangga gitu, dari yang kompor. Itu pencegahannya gimana tuh dok? Itu gini nih, jadi menurut WHO rumah tangga itu kan bahan pembakarannya macam-macam. Ada yang suka makan nasi atau apapun gitu kan, yang dibakarnya pakai kayu bakar. Nah itu tuh ternyata pembakaran lebih nggak sempurna nih daripada LPG. Ataupun pakai minyak tanah, itu juga lebih nggak sempurna daripada LPG. Jadi boleh, padahal memang katanya aromanya beda ya. Iya. Tapi kalau untuk ngomongin polusi ini, memang boleh banget yang pakainya minyak tanah atau pakainya kayu bakar itu beralih ke LPG atau biogas atau sumber daya lain yang pembakarannya lebih sempurna. Oke, nanti kita bahas lagi Sobat Ista soal dampak-dampak dari polusi dan juga cara-cara pencegahannya bareng sama Dr. Rani. Jangan kemana-mana, di sini aja. Preview. Hai Sobat Ista, kamu masih dengerin Kampus Update barengan sama Halwa dan Rani. Oke. Dokter Rani, tadi tuh kita lagi ngomongin soal penggunaan kompor ya di rumah tangga ya. Benar. Tadi Dokter Rani udah bilang supaya ayo kalau bisa beralih gitu ya dari yang pakai minyak tanah dan juga kayu bakar, beralih ke LPG ataupun biogas gitu ya. Nah, terus nih dok, kalau semua orang udah beralih itu ya dok ya, dari penggunaan kompor minyak tanah dan juga kompor yang dari kayu bakar gitu ke LPG ataupun biogas, tapi tetap kita punya masalah lagi nih dok, kalau di rumah tangga tuh ada limbah rumah tangga ya kan, sampah-sampah rumah tangga yang sangat banyak. Benar, hangat lagi di Jogja ya. Iya, nah itu berpengaruh juga gak sih dok sama polusi? Nah sebenarnya kalau secara teori nih berpengaruhnya itu ketika satu dibakar, itu penting banget, karena bahkan sebelum, maksudnya kan WHO mana tahu ya tempat pembuangan sampah di Jogja tutup, kan nggak tahu ya. Betul. Tapi dari kita ngomongin polusi itu di WHO udah ada guideline-nya tidak membakar sampah ya. Jadi pembakaran sampah itu menimbulkan dampak-dampak yang tadi nih udah kita sebutin ya, karena dia juga merupakan salah satu pembakaran, menghasilkan gas pembakaran yang nanti dampaknya kemana-mana ya kan. Jadi membakar sampah itu dilarang. Terus gimana biar nggak membakar sampah? Kalau sampah rumah tangga itu kan ada yang organik sama anorganik. Ya pilah kan? Ya. Ya, nah kalau yang organik boleh banget nih kita
bikin komposter ya kan. Kalau langsung ditanam di tanah itu sebenarnya dibuka lagi masih kelihatan sih si bekas-bekas wortel sama pisangnya itu gitu kan ya. Nah, dibusukkan dulu dengan komposter, ya kan? Cara bikin komposter kayak bisa dilihat tuh di YouTube atau di mana. Sepertinya simple, rumah tangga bisa atau dusun desa bisa. Oh. Ya, jadi dikumpulkan satu dusun. Kemarin adekku habis KKN tuh di Cangkringan itu berarti Kaliurang. Salah satu program dia adalah iya benar tinggi. Salah satu program dia adalah bikin komposter. Komposternya di skala desa. Nah, itu oke banget tuh menurutku untuk dicontoh desa-desa lain. Tapi terus kita punya sampah anorganik yang nggak mungkin kita tuh membusukkan kertas. Betul. Ya kan? Atau kaca gitu-gitu. Terus gimana? Ya mengurangi limbahnya, mengurangi. Jadi dari awal nih, bukan terus ada limbahnya mau kita apain, tapi mengurangi kebutuhan akan kemasan-kemasan tersebut ya. Kalau misalnya mau jajan keluar, boleh banget bawa tempat makannya sendiri. Terus habis itu minta tolong diisiin di tempat makannya. Ya, kalau misalnya lagi belanja, nggak usah pakai kantong plastik, udah bawa nih kantongnya sendiri. Kenapa? Karena kantong plastiknya nanti sampai di rumah bingung juga mau diapain. Paper bag juga tetap bingung ya, Dok, iya ya? benar, tetap menurut saya sih paper bag tetap nantinya dibuang juga, menemukan tempat sampah juga. Padahal nggak tahu mau buangnya kemana gitu. Tapi solusi jangka panjangnya sih menurut saya mungkin tetap dari yang bikin kebijakan ya, dari pemerintah gitu. tentunya. Mungkin pendaur ulangnya yang skala besar dan kebijakan yang lebih strict lagi untuk nggak pakai kantong plastik ya, kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan itu mungkin tetap dari yang bikin kebijakan. Dan jangan lupa kebijakan itu dibikin untuk kita semua ngikutin. Nah ini harus dilanggar. Bener, kerjasama berbagai pihak, nggak bisa cuma kebijakannya doang dibikin. Berarti yang dari dulu menganut moto peraturan dibuat untuk dilanggar, jangan dipakai lagi ya. Jangan dipakai lagi. Tapi menarik nih, Dok, yang soal kantong belanja itu. Kalau aku pernah ke Bali itu di sana sama sekali nggak ada yang pakai kantong plastik kalau untuk di beberapa gerai yang udah terkenal itu ya. Benar. Jakarta juga sepertinya udah kayak gitu ya. Udah. Mbak Halwa ini kayaknya traveling terus nih. Dari tadi kayak dengernya ke Bangka, ke Bali. Seru banget nih. Iya, tuntutan pekerjaan, Dok. Baik. Kayak dokter kan. Pekerjaan jalan-jalan. Jauh ya kan. Baik. Oke, nah terus Dok, tadi kan yang dokter sampaikan itu adalah tentang mengurangi sampah di rumah tangga gitu ya. Untuk sampah-sampahnya gimana, kita bikin apa gitu ya, dibusukkan dulu sampahnya. Terus juga mengurangi kantong belanja yang plastik ataupun paper bag. Selanjutnya nih, Dok, yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi ini makin berbahaya buat kita dan makin tersebar di Indonesia deh khususnya, gak usah jauh-jauh gitu ya. Gimana tuh, Dok? Nah untuk satu misalnya untuk energi gitu, boleh banget siapa tahu mau pasang panel surya. Di beberapa daerah panel surya itu disubsidi loh. Oh gitu. Iya, jadi mungkin di tempat-tempat yang listriknya agak jauh dan paparan sinar mataharinya oke, panel surya itu disubsidi. Cuma kita yang mau dan mampu boleh banget nih beberapa lampunya misalnya ditanggung sama panel surya, itu oke banget ya kan. Ngerokok. Kenapa tuh, Dok, kok ngerokok aku jadi? tidak bosan-bosan ya untuk menyinggung soal rokok nih, karena rokok itu nanti asapnya itu kan lumayan kemana-mana ya, bukan cuma ke orang yang ngerokok doang kan. Jadi mengurangi rokok itu merupakan salah satu cara untuk peduli dengan kesehatan tubuh dan respirasinya orangnya tersebut dan orang lain gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Selain tadi tuh boleh kalau mau beli mobil listrik agak mahal ya. Iya agak mahal ya gitu. Tapi selain itu kita bisa juga nih untuk pakai misalnya air purifier. Itu juga bisa ya kan. Itu untuk kalangan sendiri sih memang. Mungkin untuk kita dan keluarga kita di rumah aja gitu kan ya. Satu air purifier ya untuk sendiri doang iya, gitu. Benar. Cuma itu merupakan salah satu solusi yang lumayan oke sih. Walaupun pasti satu produk tuh ada pro kontranya. Tapi menurut jurnal yang aku baca itu tetap bisa mengurangi particulate matter yang bersirkulasi nih. Jadi melindungi keluarga kita di dalam ruangan. Di luar ruangan gimana? Pakai masker. Terpaksa. Padahal baru aja ya, kayaknya baru aja copot masker dari COVID kebijakannya ya kan. Tapi kalau misalnya nanti pas mau keluar rumah terus periksa air quality indexnya, kayaknya agak mengkhawatirkan. Merah nih. Gitu. Aduh kalau merah sebenarnya jangan keluar rumah ya. Iya kalau bisa. Iya, FYI kita suka olahraga nih ya kan. Olahraga bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya pas mau olahraga dilihat air quality indexnya merah, mendingan jangan loh. Olahraga di rumah kan olahraga bisa di rumah aja ya kan, buka YouTube yoga ya kan, atau
angkat-angkat barbel di rumah, siapa tahu nih punya dumbbell di rumah, dumbbell. ya kan? Boleh banget tuh. Kalau keluar rumah olahraga, lari gitu malah tidak disarankan loh ternyata gitu. Kalau terpaksa maka tadi pakai masker. Masker pun sebenarnya nih untuk PM2,5 itu yang direkomendasikan tuh bukan masker kain, bukan masker medis lagi loh, tapi N95, KN95. Pernah pakai nggak? Sesek banget sih Dok, aku pernah pakai. Kayaknya semua orang pernah nyobain. Oh iya, pernah nyobain ya. Dulu kita doang yang pakai, kita tenaga kesehatan doang yang pakai. Habis itu Covid kan semua orang jadi pernah nyobain ya, N95 yang bentuknya kayak cup itu kan ya. Benar-benar. Nah itu memang sangat tidak nyaman, saya juga mengakui sangat tidak nyaman. Sesekan Dok. Iya benar. Tapi kalau menurut studi yang efektif itu paling tidak jangan pakai masker kain. Oke. Ya medis, oke lah. Dulu gitu. awal-awal pas masker lagi langka, oke lah pakai masker kain ya kan. Tapi ketika maskernya udah diproduksi dengan sangat banyak, pakailah masker medis gitu ya. Benar. Sekarang nggak langka kok, masker medis nggak langka kok. Nggak mahal lagi ya, dulu harganya sampai ada yang 2 juta tuh Dok satu kotak. Iya ya. Iya benar. Ngeri. Karena saking langkanya gitu, dan ada panic buying juga kan dulu. Benar. Oke. Nah terus nih Dok, kalau kita udah pakai air purifier ya di rumah, terus keluar tuh tetap harus pakai masker juga untuk mengurangi ini ya, kita terkena polusi dari luar gitu iya ya. Iya dong. Tips air purifier. Aku nggak mau sebut merek, ini bukan sebut merek kok. Jadi air purifier itu kan ada yang misalnya pakai ion gitu ya. Ada yang misalnya pakai HEPA. Kalau menurut studinya tuh cari yang pakai HEPA. HEPA gitu. HEPA filter yang dipakai di pesawat juga, ya kan? Bedanya apa tuh Dok? Cari di spesifikasinya tuh. Kalau itu nggak bisa kelihatan dari luar, ketempelan gitu nggak kelihatan HEPA di dalam juga sih. Jadi cari yang pakainya HEPA filter untuk memfilter partikel-partikel yang kecil tersebut. 1, 2, air purifier itu ada skalanya ya. Nanti dilihat air purifiernya itu untuk ruangan berapa kali berapa. Jangan ruangan gede banget, air purifiernya satu kecil yang tidak mencukupi. Nah itu nanti nggak berpengaruh juga gitu. Mana ya udah beli ya? Iya benar sekali. Oke, berarti tadi untuk yang bedanya pakai ion atau pakai HEPA apa Dok tadi? HEPA filter. Nah itu HEPA katanya filter tuh menurut yang aku baca gitu, dia tuh akan lebih efektif untuk yang HEPA filter. Oke, jadi kalau misalnya emang pengen nabung gitu ya untuk beli air purifier gitu, itu dikasih tips sama Dokter Rani untuk belinya yang pakai HEPA aja gitu ya, supaya nggak sayang-sayang juga ya udah keluar duit banyak. Benar. Tapi ternyata yang kita beli nggak terlalu berpengaruh. Benar. Terus nih Dok, ada ini gak sih tips juga buat Sobat Ista nih yang dengerin, dan apalagi buat yang merokok ya, karena yang merokok itu kan bukan cuma asapnya aja nih, kebetulan putung rokoknya itu juga berpengaruh buat sampah kan. Benar. Boleh Dok dikasih motivasi gitu kali ya untuk bisa cepetan berhenti merokok, karena pasti nanti alasannya adalah susah Dok, udah jadi kebiasaan, udah ketagihan gitu. Aduh, kebiasaan itu kata yang bahaya ya, suatu yang biasa itu belum tentu benar. Oke. Gitu kan ya. Benar. Ya, kita tahu nih yang benar itu adalah jangan ngerokok gitu. Tapi jangan atas nama kebiasaan terus kita, dan jangan atas nama teman-teman juga ngerokok kok ya. Orang-orang kan katanya dari social smoker ya. Jadi dari coba-coba tuh kalau misalnya kumpul RT RW terus semuanya ngerokok, dia ikut ngerokok gitu kan. Nggak ya, sebat, Bu? nggak asik. Oh benar. Aduh, jangan gitu ya. Soalnya ngerokok itu bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Jadilah perokok yang, kalau misalnya mau merokok, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan ada di dekat orang-orang lain. Kamar sendiri. Iya. Kita tuh dari puskesmas kan hampir semua orang punya BPJS ya di sini ya. Betul. Mungkin sering ke puskesmas setelah punya BPJS ya kan. Di puskesmas tuh biasanya ada klinik berhenti merokok. Ya, jadi kalau yang kekurangan motivasi ini mau curhat atau mau tahu gimana sih caranya berhenti merokok yang personalized untuk dia, boleh untuk datang ke klinik berhenti merokok tersebut. Gitu. Nanti dikasih kiat-kiatnya dari dokternya gitu ya, yang bisa bikin kamu tuh berhenti merokok pada akhirnya. Benar sekali. Oke Dokter, ini sudah hampir habis waktu untuk kita bersama ngobrolin soal polusi udara yang sekarang tuh kian buruk gitu ya, makin hari gitu Dok. Boleh Dok dikasih closing statementnya buat Sobat Ista yang lagi dengerin tentang kita supaya menjaga diri dari polusi udara dan jangan sampai kita yang jadi penyebab dari polusi udara tersebut. Nah benar, jadi tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang polusi itu gimana sih dampaknya ya, suatu isu yang sebenarnya udah ada dari dulu tapi baru sekarang mencuatnya. Jadi reminder untuk kita ya kan bahwa polusi itu ternyata dampaknya jauh ke depan.
bukan cuma untuk pernafasan tapi untuk seluruh tubuh, bukan cuma untuk kita tapi untuk anak-anak kita, karena mereka itu adalah yang lebih beresiko ya untuk terkena ya kan daripada kita. Sehingga langkah-langkah kecil dari kecil yang bisa kita lakukan sekarang ya kan, tadi nih misalnya berhenti ngerokok atau berhenti memproduksi sampah yang tidak terbarukan gitu kan, yang nggak bisa didaur ulang ya kan, berhenti membakar sampah, pokoknya yang kecil-kecil gitu tuh ternyata besar dampaknya bila dilakukan dengan komitmen dan dilakukan bersama. Kebijakan pun harus dibuat, setelah dibuat kita bersama-sama harus melakukannya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi nih, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Dan ini juga moto-moto yang selama ini kita pegang teguh, kayak misalnya ada banget nih Dok, dulu teman aku bilang ketika aku nggak mau pakai sedotan lagi, teman aku bilang, ya ngapain kita doang sendirian gitu ya, ngapain kita doang sendirian sedangkan orang lain masih pakai sedotan. Tapi hal kecil itu emang dimulai dari diri sendiri ya kan? Benar sekali ya. Oke, Sobat Ista, itu dia tadi obrolan Halwa dan juga Dokter Ani. Makasih banyak Dokter, hari ini udah ngobrol, ngasih insight baru buat Sobat Ista tentang polusi yang ada sekarang ini, yang lagi hype dan hangat banget dibicarakan se-Indonesia gitu ya, atau mungkin sedunia juga nih. Benar. Besok-besok kita semoga bisa ketemu lagi ya Dok ya, di kesempatan selanjutnya, di Kampus Update selanjutnya. Penasaran di Kampus Update selanjutnya kita bakal menghadirkan narasumber siapa lagi? Jangan kemana-mana, makanya dengerin terus podcastnya Yesta Akprin dan juga Radio Ista Kalisa. Preview.